Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi milal mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi milal mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah milal mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbaru milal mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah Majlis Kanzul Arsh, wabil khusus pada orang tua kita semua ya, Bapak Haji Muhammad Hatta. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, seperti biasa kita awali ta'lim dengan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, buah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Dan insyaallah nanti kita lanjut untuk pembacaan Yasin tahlil ya. Yasin tahlil, zikir dan doa yang kita hadiahkan untuk almarhum bapaknya, siapa namanya? Bapaknya Alam ya. Siapa namanya? Ya, Bapak Darmono ya. Ya, Bapak orang tuanya Alam. Yang biasa rutin ngaji di sini, tiap rutin beliau rajin ngajinya. Khidmahnya juga rajin. Jadi kemarin meninggal hari Sabtu ya. Ya, Sabtu siang. Sabtu siang. Dan malam ini malam ketiga. Insya Allah sampai 7 hari ya. 7 hari. Jadi ya kita sambungin lah, ya kita sambungin untuk membacakan Yasin tahlil ya, dan doa nanti kita tutup. Dan insya Allah juga kita nggak menghilangkan Asmaul Husna, tetap kita baca, ambil keberkahan daripada Asmaul Husna. Jadi biar sabar sedikit. Mudah-mudahan duduknya kita ke tempat ini terus akan mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah khusus untuk muallif hadzal kitab atau pengarang ini kitab, yaitu Al-Alim Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ila hadrati muallif hadzal kitab Adabul Alim Al-Muta'allim li Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah salasatun al-anbiya summa al-ulama summa syuhada. Wa ruwiya annal ulama'a yaumal qiyamah ala manabiri min nurin wa naqlal qadi Husain fi awwali ta'liqatihi annahu ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabbal ilma wal ulama'a
lam tuktab alaihi khati'atihi ayyama hayatihi. Qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalafa alim faka'annama shalla khalafan nabi wa man shalla khalafan nabi faqad ghufira lah. Wallahu a'lam. Jadi 3 hadis kita bahas, insyaallah kita akan kaji pada malam hari ini. Hadis yang pertama ditulis oleh Hadratus Syekh masih dalam bab orang yang menuntut ilmu, keutamaannya, dan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi fadilah atau keutamaan orang yang menuntut ilmu dan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah, 3 golongan yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kata Nabi, salah satu itu ada 3. Al-anbiya, yaitu para nabi, summal ulama, kemudian ulama, summa syuhada, kemudian para syuhada. Ini 3 golongan ini yang akan memberikan syafaat. Artinya memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat kelak nanti. Hari yang dimana kita tidak mengenal, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, di mana hari nggak ada lagi manfaat. Harta nggak ada manfaat, keluarga nggak bisa memberikan manfaat, anak nggak bisa memberikan manfaat. Ya, masing-masing nafsi. Siapa yang dibela? Tuh, yang memberikan pembelaan, yang memberikan pertolongan di hari kiamat. Ketika kita lagi duduk, mungkin termenung, bingung mau kemana kita, keder. Kan gitu nanti. Banyak orang yang keder di hari kiamat itu. Jadi orang ada yang jongkot baik, begitu dipanggil temannya nggak bisa nyamperin karena nggak ada kehendak dia untuk memberikan pertolongan. Jadi masing-masing bawa diri. Jadi berat nanti itu di hari kiamat kita, ya Allah. Jadi harta nggak ada manfaat, pangkat nggak ada manfaat, keluarga nggak bisa memberikan manfaat, nafsi. Bahkan ibu nggak kenal anak, anak nggak kenal ibu, suami nggak kenal istri, istri nggak kenal suami. Tuh, baru hari kiamat itu. Nah, yang dibela oleh Allah adalah orang-orang yang satu, dia iman kepada para anbiya, iman kepada para nabi. Walaupun kita nggak hidup di zamannya nabi, ya kita iman saja, iman kepada nabi. Bahkan kalau kita ingat zikrul anbiya ibadatun, kata Nabi. Ingat kepada para nabi saja, atau kita bacakan kisahnya, kita bacakan riwayatnya para anbiya terdahulu, itu dihitung ibadah, kata Nabi itu. Zikrul anbiya ibadatun wa zikrus sholihin kifaratun. Ingat atau disebutkan orang-orang soleh namanya, itu kifarat, akan menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita menyebutkan atau kita ingat dengan orang-orang soleh, para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, itu tanzilur rahmah, akan menurunkan rahmat itu. Subhanallah. Jadi nggak ada pembelaan nanti di hari kiamat kalau bukan pembelaan dari Allah Ta'ala, kalau bukan pembelaan dari para anbiya, dari para ulama, dari para syuhada. Ini kita bersyukur ya, dekat dengan ulama. Ya, jangan dimusuhi ulama. Entah kalau kita gedek sama ulama, su'ul khotimah jadinya. Kata Imam Syafi'i, itu bahaya. Jadi mau siapa saja ulama, selama dia mengajarkan kebaikan kepada kita, nah kita harus cinta kepada mereka. Jadi jangan menghina ulama, jangan menjelek-jelekan ulama.
ya, bahaya, itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Oh, saya gedek sama Habib misalkan, apalagi Habib digedegin, nauzubillah. Allahu Akbar. Oh, saya gedek benci sama Kiai, jangan. Makanya kalau ingin menanamkan mahabbah itu, muhibbin, menjadi orang yang muhibbin, lihatnya ke Rasulullah, selesai. Nggak mandang dia siapa, nggak mandang dia siapa. Jadi orang kalau yang dikatakan sebagai muhibbin itu nggak pilih-pilih ketika dia mencintai para habaib, ketika dia mencintai para kiai, ketika dia mencintai para asatiz, nggak pilih-pilih. Kalau masih pilih-pilih, berarti kita belum muhibbin. Kita pilih-pilih terhadap ulama, berarti kita belum cinta, muhib kepada ulama. Minimal ya kita mengambil ilmu dari ulama itu sudah mengambil bagian yang paling baik. Ya. Masya Allah, nauzubillah, awas, hati-hati dah. Apalagi suka bikin berita-berita yang nggak bener gitu kan, yang nggak jelas. Kita main posting-posting aja gitu, kirim. Di situ ya sudah menjelek-jelekan ulama atau menghasut bahasanya gitu, ajakan apa Kak. Jadi hati-hati. Ini ulama, lihatnya ulama siapa? Ulama akhirat yang akan memberikan syafaat, bukan ulama dunia, bukan. Tapi kalau ulama udah mengajarkan dunia, nah kita harus tabayun tuh, tabayun dulu dah gitu. Tetapi tetap kita harus menghormati dia sebagai orang yang berilmu, gitu. Jadi kudu cinta sama siapa aja, ya, sama siapa aja orang yang berilmu. Makanya Nabi perintahkan hormati orang yang berilmu dan orang yang suka mengerjakan kebaikan-kebaikan. Hormati orang-orang tersebut, kata Nabi. Bukan orang yang punya kedudukan, pangkat dan lain-lain, bukan orang yang kaya, bukan itu yang harus kita hormati. Tetapi yang harus dihormati adalah orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu itulah akan memberikan syafaat. Bahkan kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau bilang Hasan Al-Basri itu adalah salah satu tabi'in. Ya, beliau hidup 2 tahun menjelang wafatnya Sayyidina Umar, lahirlah Imam Hasan Al-Basri. Jadi bukan sahabat, karena nggak ngalamin Nabi, tabi'in jatuhnya. Orang yang alim kala itu. Subhanallah. Kubar, ya, pangkat solihin, pangkat aulia. Imam Hasan Al-Basri. Itu kata beliau, aksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Jadi kata beliau, perbanyaklah kalian bergaul dengan orang-orang yang beriman tuh. Aksiru minal asdiqail mu'minin fa innahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka akan memberikan syafaat di hari kiamat, akan memberikan pertolongan. Mungkin ya nanti saya ada di pinggiran neraka, saya lagi bingung gitu. Tahu-tahu ada Luki lewat, orang yang ahli ibadah, dipanggil kita, diajak. Engah namanya, engah. Yang repot kan nggak kenal sama sekali, ya, nggak repot, nggak kenal sama sekali. Kita mah duduk karena nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang beriman. Kita ketika mau manggil kita nggak kenal. Kenapa? Karena di dunia nggak pernah duduk dengan ulama. Di dunia nggak pernah campur dengan para orang-orang beriman tuh. Makanya bakal menjadi abadi jalinan ukhuwah, persaudaraan, akhufillah, persaudaraan di dalam agama Allah itu bukan hanya di dunia aja terjalin, bahkan ke akhirat pun akan terjalin terus tuh. Akhufillah. Orang yang menjalin persaudaraan karena Allah Ta'ala. Bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat pun, insya Allah. Itu keterangan daripada Imam Hasan Al-Basri. Beliau katakan begitu. Ya, jadi yang pertama yang memberikan syafaat di hari kiamat adalah para anbiya. Para anbiya, kita cinta, harus iman kepada para nabi, ya,
Dari 124.000 nabi disaring menjadi berapa tuh? 25 nabi dan rasul. Jadi nabi itu 124.000, rasul 313. Ada yang mengatakan 315, tetapi kurang sahih, kurang aksar periwayatannya. 313. Kemudian disaring tuh dari nabi dan rasul, kemudian disaring menjadi 25. Dari 25 disaring lagi menjadi 5 ulul azmi. Dari 5 disaring lagi menjadi 1 sayyidil anbiya wal mursalin, yaitu pemimpinnya para nabi dan para rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada para anbiya, kemudian ulama, kemudian syuhada. Syuhada itu ya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, yang benar-benar perjuangannya itu membela agama Allah, bukan menjual agama Allah, bukan dia dia bingkai dalam Islam, tetapi tujuannya hawa nafsu, untuk dunia, untuk kelompoknya, untuk macam-macam lah. Artinya tujuannya dunia. Sekalipun yang dia teriakan itu Allahu Akbar, tetapi bukan dikatakan sebagai syuhada. Syuhada itu adalah orang yang memang gugur di medan perang, yang memang benar-benar dia membela agama Allah, yang meluhurkan, meninggikan agama Allah Ta'ala. Syahid. Gak usah jauh-jauh, orang yang hadir ke majelis ilmu syahid. Syahid, jihad. Orang yang hadir ke majelis ilmu, subhanallah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu dari rumah, dia berangkat kemari, berarti dia jihad tuh di jalan Allah Ta'ala. Masya Allah. Makanya paling enak kita sampai di akhir zaman ini kan udah akhir zaman kita. Udah akhir zaman, banyak orang yang lalai kepada Allah, tapi kita masih alhamdulillah masih diberikan hidayah dan taufik, masih bisa mau hadir ke majelis ilmu. Ini anugerah dari Allah Ta'ala. Makanya istiqomah ya, istiqomah. Jadi semua itu kan Allah Maha tahu. Tujuan kita ngaji karena apa, tujuan kita ngaji ingin apa, tuh Allah Maha tahu. Makanya yang perlu kita tanamkan dalam keseharian ketika kita ingin mengaji, ketika kita ingin berbuat, melakukan kebaikan-kebaikan adalah hasuna niyatuh, wa hasuna adabu, wa hasuna masyhadu. Jadi baguskan niatnya, baguskan adabnya, kemudian pandangan, keyakinannya harus mantap. Insya Allah jadi itu. Ya. Jadi orang yang hadir ke majelis ilmu jihad, dia berangkat dari rumah jihad. Berada di dalam kawalan malaikat-malaikat Allah. Ente berangkat dari rumah dikawal oleh malaikat. Tabsutul malaikah ajnihataha. Jadi malaikat itu membentangkan sayap. Ketika kita berangkat dari rumah mau kemari dikawal. Jadi malaikat membentangkan sayap. Cuma kita nggak tahu. Itu adalah sir, rahasia. Ya. Orang yang mau hadir ke majelis ilmu ketika dia berangkat dari rumah udah niat bismillahirrahmanirrahim, dikawal oleh malaikat. Sampai dia kembali ke rumah dikawal oleh malaikat. Kita nggak tahu, tetapi Allah itu yang Nabi yang mengatakan. Jadi malaikat itu kan punya sayap, dia bentangkan sayap, dikawal kita oleh sayap. Makanya matinya udah nggak ada lagi. Tinggal milih mau mati takwa atau mati syahid. Kalau orang yang suka hadir ke majelis ilmu, orang yang cinta dengan ilmu, udah subhanallah. Luar biasa ya kedudukannya. Pangkatnya orang yang menuntut ilmu itu subhanallah. Nah ini dijelaskan di sini ntar. Wa ruwiya annal ulama'a yaumal qiyamah ala manabiri min nurin, dan diriwayatkan sesungguhnya ulama itu di hari kiamat dia akan mempunyai tempat mimbar min nurin dari cahaya. Ulama diberikan tempat yang khusus oleh Allah Ta'ala. Ulama. Kenapa? Karena kalau nggak ada ulama gelap ini dunia. Awalnya kan dari Nabi. Allazi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Tugasnya Nabi adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada terang menderang, cahaya. Zaman jahiliyah gelap. Lahirlah Rasulullah. Menegakkan syariat agama Allah Ta'ala. Terang.
dunia terang. Makanya kurun yang terbaik adalah kurunnya Rasulullah. Kemudian Nabi wafat, tetapi Nabi mewariskan kepada siapa? Ulama. Ada ulama, makanya nyambung terus. Ya, nyambung terus antara ulama dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mewariskan ilmu kepada ulama. Ya, yang diwariskan Nabi kepada ulama adalah ilmu. Tuh. Paman akhadha bihi akhadha bihazzin wafirin. Siapa orang yang mengambil ilmu dari ulama, maka dia sudah mengambil bagian yang sangat baik sekali, kata Nabi itu. Ya, al ulama warasatul anbiya. Walaupun kita paham atau nggak paham, pokoknya udah ngaji aja gitu. Sampai mati kalau perlu ngaji. Jangan berhenti begitu. Karena udah kedudukannya, banyaklah kisah-kisah orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala sirnya ketika di alam kubur. Orang yang cinta dengan ilmu, kemudian orang yang mensufat untuk membiayai orang yang menuntut ilmu. Itu keistimewaannya di alam kubur Allah Ta'ala berikan. Taman menjadi taman surga, kuburan buat dia itu. Jadi ulama nanti di hari kiamat akan diberikan tempat mimbar min nurin dari cahaya. Subhanallah, istimewa ulama itu. Ulama akhirat yang mengajak kepada Allah tuh. Yang mengajak kepada Allah, ya berdakwah hanya untuk Allah, begitu. Ini udah jarang udah. Ya, ulama akhirat. Ya Allah. Ulama tuh yang memberikan syafaat di hari kiamat, yang diberikan tempat fasilitas mimbar yang bercahaya, yang bersinar. Orang yang mengamalkan ilmunya, ulama itu. Wa naqlal qadi Husain fi awali ta'liqatihi, dan memindahkan daripada Imam Qadi Al-Husain atau menjiplak hadis pada awal permulaan, ya, Imam Qadi Husain, beliau menciplak hadis Rasulullah. Dikatakan annahu ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya Nabi qala, bersabda, man ahabbal ilma, siapa orang yang cinta dengan ilmu, nah ini dia nih, wal ulama, dan cinta kepada ulama, lam tuktab alaihi khati'atihi, tidaklah Allah tulis kesalahan ayyama hayatihi, selama dia hidup. Allah nggak akan tulis kesalahan-kesalahan di dalam dirinya. Masya Allah. Orang yang cinta dengan ilmu. Man ahabbal ilma, orang yang benar-benar cinta dengan ilmu. Ya minimal kita bisa ngamalin ilmu sedikit-sedikit gitu. 10% lah kalau kata ulama mah. Ya kalau nggak nyampe 50, 70, 80, minimal 10%-nya dah kita bisa ngamalin sedikit-sedikit. Ini yang benar-benar cinta, cintanya tulus di hati. Orang yang cinta dengan ilmu berarti ngabdinya benar-benar nggak bosan, ya, nggak jenuh, nggak malal, ya, istiqomah terus saja. Mau bagaimana, ngaji baik, cinta dengan ilmu tuh. Orang kalau udah cinta, kayak kita hobi dah. Hobinya apa kita? Kan kalau udah hobi, kita udah kerjaan enak aja. Karena apa? Karena kita hobi. Orang mau bilang, apa sih kerjanya dia begitu doang? Karena dia hobi, dia senang, apa juga dia kerjakan. Walaupun orang lain menilai, kok begitu sih, kok begitu. Nah, ini begitu juga dengan ilmu. Jadi orang kalau udah cinta, hobi dengan tulus ketika dia menuntut ilmu, ini kedudukannya itu. Kemudian dia juga cinta sama ulama. Jadi cintanya itu bukan hanya di mulut, bukan hanya sampai tenggorokan saja, tetapi cintanya benar-benar qalban sahihan, hatinya sahih. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, lam tuktab alaihi khati'atihi ayyama hayatihi. Jadi tidak akan Allah tulis kesalahan selama dia hidup di dalam dirinya tuh. Orang kalau yang cinta dengan ilmu, Masya Allah, sono bae ngaji, sono ngaji, cinta sama ilmu, Masya Allah. Sulit sudah ya, pilihan Allah Ta'ala. Ya, pilihan Allah Ta'ala, orang yang cinta dengan ilmu. Kita mau paham atau nggak paham, udah jalan aja. Hadir ke majelis ilmu, duduk,
niat ibadah, ya. Karena terhubung dengan Rasulullah, orang yang hadir ke majelis ilmu. Nah, ini aja lah dulu lah dua hadis jam 9. Ya insyaallah mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Ya jadi saya ulang sedikit lagi ya bahwa di hari kiamat yang akan memberikan syafaat, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau bersabda bahwa ada 3 golongan, 3 kelompok yang memberikan syafaat di hari kiamat, yaitu para anbiya, semua ulama, kemudian syuhada. Ya, anbiya bagaimana ingin mendapatkan syafaat. Tapi kan sebelum itu kita ngadu dulu nih ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, "Enggak, siapa? Emang nggak bisa memberikan syafaat." Pokoknya yang pertama kali, ana awwalu syafi'ina yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain nunggu. Kita ngadu ke Nabi Ibrahim, diusir Nabi Ibrahim. Sana. Saya juga lagi repot sama diri saya. Kita ngadu ke Nabi Musa usir kita. Lu mau kemana kita? Sana ngusir, sini ngusir, sini ngusir. Apa? Karena nggak pernah ada kebaikan, nggak pernah ngerjain kebaikan, nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Tapi kalau kita sering selawat sama Nabi, menjalankan sunnahnya Nabi, nggak bohong kalau Nabi nggak bela kita, masya Allah. Bohong kalau Nabi nggak bela kita. Pasti Nabi akan mengenali kita, gitu. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya selalu membuat Rasulullah itu tersenyum dalam keseharian kita. Salat duha walaupun 2 rakaat, qolat qobliyah, ba'diyah itu kerjain. Kalau ingin mendapatkan perhatian di hari kiamat oleh Rasulullah. Jadi ingin mendapatkan perhatian dari Rasulullah, ya hendaklah kita mengerjakan pekerjaan yang sunnah. Sedikit-sedikit aja dulu deh. Ya. Kenapa? Karena kecintaan Allah itu ada di perkara-perkara yang sunnah. Makanya kata Al-Arif Billah Al-Habib Al-Kutub Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Atos Empang Bogor, ya, yang punya Empang Bogor tuh, Sahibu Empang Bogor, Habib Abdullah, beliau bilang, Allahu ja'ala sirral mahabbah bin nawafil li'anna al-abda yaf'aluha bil ikhtiyari. Jadi kata beliau, Allah itu menjadikan rahasia kecintaan kepada hamba-hambanya itu ada di mana? Ada di pekerjaan-pekerjaan sunnah. Kata beliau, ada di pekerjaan-pekerjaan sunnah. Rahasia kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya ada di pekerjaan-pekerjaan sunnah. Bukan yang wajib. Kalau yang wajib memang udah kewajiban. Kita nggak bisa tawar menawar dalam perkara yang wajib, tetapi dalam perkara yang sunnah di situ akan ada rahasia kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Li'anna al-'abda yaf'aluha bil ikhtiyari, karena sesungguhnya seorang hamba itu dia bisa ikhtiar dengan pekerjaan sunnah yang dia senengin. Apa kira-kira? Dia bisa ikhtiar, istiqomah. Insya Allah jadi itu. Ya. Orang yang mengerjakan pekerjaan yang sunnah. Jadi rahasia kecintaan Allah kepada kita ada di pekerjaan-pekerjaan sunnah. Atau senyum aja sama orang, senyum. Besok ketemu Kang Ojek senyum, ketemu pemulung senyum. Ini ngapain? Ketemu tangganya senyum, dada-dada kan. Nah, tabasum itu menebarkan senyum, karena amaliyah pekerjaan keseharian Nabi adalah tabasum. Jadi selalu tersenyum, pas sedekah, berbagi, peduli, perhatiin yatim atau bagaimana, itulah ya pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Jadi ada di rahasia Allah itu kecintaan Allah kepada hamba-hambanya ada di pekerjaan-pekerjaan sunnah. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa sedikit-sedikit. Jadi tetap bagaimanapun istiqomah. Jika ingin dipandang mulia oleh Allah, tuluslah menuntut ilmu, ikat ilmu. Di mana? Di majelis. Dengan apa? Hati yang tulus ketika kita talab ilmu itu. Ya, jadi Allah nggak akan tulis kesalahan-kesalahan di dalam diri kita selama kita ini menjadi orang yang talabul ilmi, orang yang selalu menuntut ilmu dan juga cinta kepada ulama. Jadi jangan templang, tahu templang?
Templang itu pilih untuk mencintai ulama. Jangan, nggak boleh ente. Tetap bagaimanapun kita harus melihatnya Rasulullah. Kalau udah melihatnya Rasulullah, mau dia siapa kek, tetap dia cinta. Terutama untuk mencintai para ahlul baitnya Rasulullah. Nggak ada pilih-pilih. Oh, saya senangnya mau kesana aja. Kesana saya nggak senang. Apaan tuh dia begitu? Nggak boleh ente. Su'ul khotimah bisa ente nanti. Bahaya, jangan. Wah, enakan kesana nggak enak. Begitu aja kita. Jangan. Dia begini. Jelekin aja kita. Ya Allah, Rabbi, nauzubillah. Awas, hati-hati. Kalau kita ingin dikatakan orang yang muhibbin, cinta kepada habaib, cinta kepada ahlul bait, berarti enggak ada pilih-pilih untuk mencintai mereka. Begitu. Enggak ada pilih-pilih. Cinta aja udah. Cinta. Enggak ada ngejelek-ngejelekin, apalagi kita menghina, apalagi melecehkan mereka. Nauzubillah. Awas. Hati-hati. Mendingan diam baik kalau ente enggak cinta mah, enggak usah ngomong. Karena kalau ngomong itu yang menyebabkan su'ul khatimah. Nauzubillah, subhanallah. Wa qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man salakha al-alim wallahu a'lam bisawab.